diangkat ya, tolong diangkat. Itu konfirmasi berkaitan dengan proses pembelajaran. Ada juga mungkin bertanya tentang penggunaan Pinterest dan buku mungkin ya, itu karena biasanya ditanya. Jadi tolong nanti teman-teman bisa memberikan jawaban yang apa namanya yang sesuai dan tidak melebar ya, dan tidak melebar. Itu melebar dalam artian tidak berdasarkan aturan, ya, ada cerita begini dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu jadi dua ya, satu UAS dilaksanakan pada tanggal 15 Juni, sedangkan minggu depan nanti ada teman-teman mungkin yang akan diwawancara oleh tim Irjen ya, tim Irjen dari berbagai wilayah. Karena kami sudah memberikan nomor berdasarkan wilayah ya, berdasarkan wilayah. Jadi tolong nanti minta kerjasamanya dan disambut dengan baik ya ketika ditelepon dan lain sebagainya. Itu yang ditanyakan seputar proses pembelajaran. Itu ya, yakni kegiatan sinkronus, asinkronus, serta bagaimana prosesnya, itu pasti itu akan ditanya ya. Sistem penilaiannya, itu. Ini tolong teman-teman bisa apa namanya bisa dimatikan dulu ininya ya. Ini ibu siapa ini? Tolong bisa dimatikan dulu ibu. Tolong Bu, itu Bu Nur Fitria. Tolong dulu. Teman-teman tolong kerjasamanya. Bu, tolong. Yang sekelas Oke, saya ulang lagi supaya teman-teman jelas. Yang pertama untuk UAS itu tanggal 15 Juni ya. Nanti surat menyusul, edarannya menyusul. Yang kedua, minggu depan itu ada Irjen, giliran PJJ itu yang diperiksa. Irjen sudah 4 hari di kampus ya. Mungkin Senin depan itu giliran PJJ, karena mereka 12 hari di kampus YIN Win Cyber ya. Jadi tolong teman-teman mohon kerjasamanya ya. Yang ditelepon nanti bisa menjawab sesuai dengan apa yang diminta keterangannya oleh Irjen ya. Itu. Jadi berkaitan tentang proses pembelajaran, berkaitan dengan LMS, berkaitan dengan penilaian ya, juga mungkin dipastikan itu berkaitan dengan anggaran ya, pencairan. Jadi anggaran living cost, anggaran buku, tolong nanti bahwa kami sudah membeli buku gitu ya. Kami sudah menggunakan uang buku dan dibelikan untuk buku. Jadi nanti kalau ada bukti-bukti ya tinggal disampaikan saja buktinya ya. Sebagian besar bukti-bukti kalau yang di Prawira saya sudah minta dan sudah disimpan di kampus ya. Kalau yang bukan di Prawira itu kami tidak tahu. Jadi tolong nanti jika ditanya nanti buktinya apa namanya bisa diperlihatkan ya. Bisa diperlihatkan jika ditanya via video call atau apa, nanti teman-teman bisa menjawab ya. Lalu ada informasi juga untuk buku semester 4 dan 6 itu sudah ready ya. Sudah ready, silahkan nanti bisa cek di Prawiranya ya. Tadi saya mendapatkan informasi kalau apa namanya
packingnya sih sudah lama ya, sudah lama, cuma belum dimasukkan di Shopee, saya tidak tahu itu. Nanti tinggal di ini ya. Lalu hal yang terpenting itu satu, ini kami sudah mengajukan lagi untuk pencairan bulan ini ya, bulan 7 ya, bulan 7 karena ini sudah bulan 5, jadi kami sudah siapkan data-data khusus yang semester 4 dan 2, 4 dan 6 ya. Itu sudah kami siapkan datanya. Itu tadi kami sudah diserahkan ke Pak Rektor, mudah-mudahan Pak Rektor besok tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan baru kami akan upload gitu ya. Itu untuk pencairan bulan 7 ke depan ya. Walaupun ini bulan 1 sampai bulan 6 belum cair, tetapi dokumen yang harus disiapkan harus ready untuk pencairan bulan 7. Mas Slamet sudah membuat, dan tadi kami sudah ke ruangan Pak Dekan, Pak Rektor. Pak Rektor tadi ada rapat, jadi belum ketemu. Jadi mudah-mudahan sore ini sudah ditandatangan. Baru besok kami akan kirim ke Jakarta kalau Pak Rektor sudah tanda tangan. Itu untuk pencairan anggaran ya, untuk pencairan anggaran. Jadi ini yang sangat penting, karena kalau data tidak cepat dikirim, maka ini akan lama, itu akan lama ya, ini akan lama. Dan hal yang terpenting tadi yakni UAS ya, tolong jaga kekompakan. Teman-teman yang haji, yang sedang haji, tolong kasih tahu tutor dan dosennya. Jangan sampai nanti nilainya karena tidak ada koordinasi, justru nilainya E atau D ya. Maka dari sekarang teman-teman yang mau haji, tolong buat surat lalu kasih tahu ke dosen atau tutor gitu ya. Begitu pula yang di daerahnya ada bencana, misal ada banjir, longsor dan lain sebagainya, maka bisa berkoordinasi dengan tutor dan dosennya ya. Supaya ketika ada koordinasi maka nilai itu minimalnya tidak dipersulit ya. Tapi kalau tidak ada informasi dan lain sebagainya, maka dosen tidak tahu, maka saya yakin itu mereka akan menilai sesuai dengan apa yang tertera di di portal akademik ya. Maka untuk itu sangat penting sekali membangun komunikasi atau silaturahmi ini. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tutor ya. Waktu 1 bulan lalu Ketua HMJ juga, ini sebagai informasi tambahan ya. Ketua HMJ Pak Mahfud nelpon saya dan membuat surat ya. Jadi tolong nanti teman-teman bisa ada iuran untuk HMJ, ada iuran untuk kelas, ketika ada teman-teman yang sakit dan lain sebagainya bisa saling membantu, membahu ya. Jadi tolong silahkan saya mendukung jika itu untuk keperluan mahasiswa ya. Selagi itu untuk keperluan mahasiswa, silahkan teman-teman bisa saling berkoordinasi, bisa saling bantu satu dengan yang lain. Jadi nanti silahkan ya, ada iuran HMJ, ada iuran kelas atau korwil, silahkan. Iuran kan tidak harus banyak ya, tidak harus banyak dan tidak harus dijatah sekian. Jadi minimalnya iuran misal 10.000 atau berapa, itu kan ya silahkan saja. Diatur itu teman-teman ya. Jadi saya sebagai Ketua Prodi hanya mendorong agar bisa menjaga kekompakan, bisa saling bantu satu dengan yang lain, lalu ada kegiatan HMJ juga bisa jalan, Korwil juga bisa jalan, ketua kelas juga bisa jalan jika ada kegiatan-kegiatan sosial ya. Itu. Jadi itu ya teman-teman, dan tolong itu
nanti ketika Irjen bertanya, tolong bisa menjawab sesuai dengan apa yang diminta keterangannya ya. Dan buku untuk semester 4 dan semester 6 itu sudah ready. Silahkan apa namanya kontak di admin apa namanya prawiranya ya. Karena tadi kami sudah dikasih tahu ya, dikasih tahu bahwa itu sudah ready dari lalu, cuma belum berani, katanya belum ada instruksi itu. Jadi itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan ya. Silahkan ada yang mau bertanya, buka apa namanya soundnya ya, jangan dibisukan. Silakan unmute ya. Ada? Silakan Pak Miftahudin. A10. Silakan Pak Assalamualaikum Miftah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Pak Kajur. Saya hanya ingin bertanya yang pertama kaitannya dengan UAS, Pak. Ini kira-kira untuk UAS ini waktunya apa seperti kita mengerjakan tugas dari masing-masing dosen atau gimana? Kedua kalinya mengenai masalah nilai, Pak. Nilai yang dari tugas, nilai tugas ini belum pada muncul, Pak. Karena bagi kami itu merupakan suatu untuk menilai diri sendiri. Apa yang tugas kami laksanakan bisa diterima oleh dosen dan sampai di mana kemampuan kami dalam melaksanakan tugasnya itu, Pak. Jadi, sekali lagi Pak Atur mohon masing-masing dosen usaha kami agar dihargai dengan nilai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Miftah ya. Selanjutnya Pak siapa ini? Silahkan buka buka saja. Atau saya jawab dulu deh, supaya karena saya bawa cuma pakai handphone ya. Untuk nilai nanti kami mungkin hari Jumat ya, hari Jumat kami akan apa namanya melakukan Zoom meeting dengan para tutor ya, dengan para tutor. Sehingga nanti sebelum melakukan UAS, minimal teman-teman punya gambaran nilai ya, punya gambaran nilai, dan teman-teman bisa menghubungi tutor tersebut ya, jangan sampai nilainya anjlok ya. Saya yakin kalau untuk mendapatkan nilai B itu sangat mudah ya. Jadi yang penting mengerjakan tugas, lalu ada sinkronus, itu saya yakin untuk nilai B itu bisa dapat itu ya. Jadi itu Pak Miftah ya, hari Jumat nanti kami akan melakukan Zoom meeting dengan para tutor, dan kami juga akan mengevaluasi ya apa yang kekurangan-kekurangan atau hal-hal apa yang perlu diperbaiki lagi ya. Ini kami minta juga dari mahasiswa, nanti kami minta dari tutor juga apa yang menjadi kendala-kendala dan lain sebagainya gitu ya. Oke, itu ya Pak Miftah, sehingga tugas-tugasnya bisa dilihat nilainya berapa. Tugas 1 dapatnya misal 90, tugas 2 dapatnya 80, tugas 3-nya dapat berapa, itu bisa dilihat secara keseluruhan ya. Itu. Oke. Lalu Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Silakan Pak Lukman Hakim, ini yang mengangkat tangannya. Dilewat dulu Pak Hisam dulu mungkin. Oke, silakan yang ini. Siapa Pak Ishak? Silakan Pak Ishak, atau yang lain silakan. Ya Pak Erik Lukmanul Hakim, monggo silakan Pak. Ada yang lain?
Ya, Pak Hisam saja, Pak. Pak Hisam. Oke, Monggo, Pak Hisam. Pak Hisam Ansori silakan, atau Pak Pak Muhammad Hisam, Samuzi silakan. Ini ada Pak Hisam ya, Pak Samuzi, Bu Yuni, Pak Agus, dan Mas Habib Surono. Silakan. Silakan angkat. Pak Hisam sudah, Pak, dibuka. Oh, buka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isyam As'ari dari B26. Mohon izin terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang semacam akan ada telepon dari Dirjen yang terkait dengan perkuliahan maupun hal-hal lainnya. Kalau dari kami, terutama B26, tadi sempat ada yang menanyakan, apakah tidak sebaiknya nama-nama yang mewakili di setiap wilayah mungkin nanti dihubungi terlebih dahulu supaya jawaban bisa disesuaikan dengan kondisi kami-kami yang ada di wilayah. Demikian sekali lagi, nama-nama yang sudah diserahkan ke Dirjen, apakah tidak lebih baik dihubungi terlebih dahulu supaya bisa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin terkait dengan jawaban-jawaban yang akan diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain silakan. Selain Pak Hisam. Ibu Yufi, mungkin ibu ya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Bu. Kalau tidak, saya jawab dulu. Kalau belum ini. Ibu Yuni mungkin, Pak. Silakan, Silakan, Ibu Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas A7, Pak, memperwakili teman-teman juga ingin bertanya tentang masalah nilai. Nilai tugas kami di portal belum ada yang dinilai oleh dosen. Termasuk kemarin PTS pun kita belum ada yang dinilai, Pak. Itu gimana ya, Pak, ke depannya nanti? Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua orang ya. Oke, yang pertama terkait dengan nomor telepon ya. Nomor telepon itu memang kami sudah share itu sekitar, karena mereka minta sampel ya, ada sekitar 200 yang sudah kami share, tetapi mungkin mereka akan melakukan random. Jadi saya tidak tahu ya, akan melakukan random dalam nelpon. Biasanya semacam itu kalau auditor gitu ya. Jadi kalau briefing ya briefingnya ya nanti kalau ditanya proses pembelajaran ya artinya bisa belajar, sudah belajar sangat baik, dan tentunya ini program sangat bermanfaat bagi guru-guru PAI ya, dari program Gusmen itu sangat membantu tuh. Apalagi bisa mengajar, dikasih beasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Kegiatan sinkronus dan asinkronus tuh. Jadi kalau ditanya ya yang sesuai dengan yang sudah dijalani ya, tetapi mungkin ada beberapa hal kalau ada kelemahan-kelemahan ya silahkan tutupi ya, silahkan tutupi. Tetapi kalau ini untuk ya silahkan juga apa namanya, teman-teman berimprovisasi ya ketika menjawab. Itu ketika menjawab. Nah, kalau ditanya tentang living cost ya, untuk beli laptop atau handphone atau wifi ya, apa IndiHome atau Bisnet. Jadi itu untuk mendukung proses pembelajaran. Gitu. Ya, nanti kalau buku
ya sudah dibelikan buku, itu ya silakan saja lah. Tapi kalau nanti pasti mereka akan minta dokumen ya, akan minta dokumen. Kalau dokumen yang di kami terima itu sudah nanti ketika hari apa giliran kami baru kami kasihkan itu. Tapi kalau teman-teman yang tidak beli di Prawira ya silakan, dokumennya harus ada ya, notanya, bukunya harus biasanya minta dipajang berapa buku yang dibeli gitu ya. Itu jadi silahkan saja berimprovisasi lah masing-masing ya, masing-masing. Jadi itu. Lalu berkaitan dengan nilai UTS yang belum dinilai, saya jelaskan tadi nanti hari Jumat kami akan melakukan Zoom meeting dengan para tutor dan saya akan himbau ya dan menyuruh mereka supaya secepatnya bisa memberikan penilaian-penilaian dari tugas-tugas dan TS itu ya. Karena di tim PJJ juga ini kami memang cukup lumayan overload ya, overload pekerjaan. Makanya Mas Slamet itu sekarang sakit-sakitan, itu sakit-sakitan. Jadi ya karena overload ya. Jadi dari 3.339 hanya ditangani oleh 3 orang dan itu pun cukup lumayan walaupun itu sudah dibagi. Saya wilayah ini wilayah ini wilayah ini. Ya itu ya. Karena itu bagian dari tugas kami, ya maka kami juga harus melaksanakan sebaik mungkin sesuai arahan atau petunjuk dari pimpinan itu. Jadi itu ya Bu Yuni ya atau Bu Yufi. Saya off kamera karena ini di mobil. Kadang kalau on suaranya putus-putus, makanya saya off kamera ya. Oke, ada lagi? Berapa pertanyaan lagi, Pak? Berapa orang lagi? 2 orang lagi saja. Baik, Silakan, Pak Muhammad Sarmuzi, silahkan, Pak. Sudah saya buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ini kami ingin menanyakan kaitannya dengan baju alma mater. Kami sudah semester 4 ini, khususnya kami yang dari Lombok Timur, NTB, belum ada yang datang. Kami disuruh kemarin ngisi form, kami sudah isi tapi belum ada informasi dan realisasinya, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada lagi? Itu bagian saya mungkin, Pak ya. Tinggal ini aja. Satu lagi. Boleh, satu lagi boleh. Bu Risnawati, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin menyampaikan pertanyaan dari beberapa teman di kelas A10. Itu perihal MK tambahan. Kalau bisa mohon IP-nya diperendah gitu, jangan terlalu tinggi sehingga kami memberi kesempatan kepada kita untuk mengambil MK tambahan. Karena itu salah satu motivasi belajar buat kami gitu. Kalau bisa ya Pak ya IP-nya diturunkan. Terus titip pesan kepada para dosen Pak untuk pengumpulan tugas waktunya itu emang sih sebagian besar di jam 23 gitu. Kita itu kadang terkecoh ada beberapa dosen yang kadang jam 10 apa pagi apa-apa kita tuh kadang melihatnya itu tanggalnya aja. Tanggal 5 contoh. Dikiranya kan biasanya tanggal 5 oh nanti malam ternyata pagi seperti itu. Mohon disamakan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab ya, nanti Mas Wahyudin bisa nambahkan atau berkaitan dengan apa namanya Alma data mater. ya, data dan alma mater. Oke, berkaitan dengan tadi IP ya, indeks prestasi diturunkan atau dinaikkan nih. Tadi mintanya diturunkan. Kalau diturunkan berarti tidak boleh mengambil MK tambahan ya. Karena di pedoman akademik itu 2,4 IPK 4,0 boleh mengambil SKS 24 ya.
kalau di bawah itu misal IPK 3,7 ya, itu boleh ngambil kisaran antara 2 itu ya, sampai 22. Jadi semacam itu ya, Bu ya. Untuk tutor tentang nilai nanti kami coba akan ngomong kembali ya. Jadi kalau untuk IPK mudah-mudahan teman-teman harus kompak dan rajin belajarnya. Kerjakan tugas masing-masing ya. Kerjakan tugas masing-masing. Kalau untuk mendapatkan nilai yang apa namanya B minimal itu, saya yakin ketika teman-teman mengerjakan tugas, ikut kegiatan sinkronus, saya yakin dapat B itu, saya yakin itu dapat itu. Atau minim-minim ya B min itu pasti dapat itu ya. Dan tolong jaga IPS-nya, indeks prestasi semester, karena kalau itu sudah ditanda tangan aturan terkait IPS, maka kami tidak bisa mentolerir ya, tidak bisa mentolerir karena itu aturan harus dipatuhi secara bersama. Jika aturannya 2,5, maka teman-teman harus 2,5. Di bawah 2,5 berarti beasiswanya atau livingnya itu ditunda, itu ya, tidak dicairkan, gitu. Dan teman-teman berarti kalau tidak dicairkan, berarti SPP atau UKT harus bayar sendiri, gitu ya, harus bayar sendiri. Jadi tolong rajin dalam perkuliahannya ya, dalam perkuliahannya, dan jaga kekompakan di kelas masing-masing ya, di kelas masing-masing. Mudah-mudahan bisa selesai bersama itu ya, semester 8 di bulan ke-4 itu bisa wisuda bareng ya, sehingga enggak sampai 4 tahun gitu ya, 3 tahun 8 bulan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa semacam itu. Jadi teman-teman yang sudah memiliki karya ilmiah, terjemahan, jurnal, itu mudah-mudahan itu bisa diakomodir menjadi bagian dari tugas akhir, bukan hanya skripsi saja, tetapi ada terjemahan, silakan nanti tetap diuji ya. Nah, semester 6 sekarang itu bulan 6 ini harus PPL ya, harus PPL, dan ada dokumentasi yang harus diupload sebagai bagian dari laporan. Bulan 7-nya nanti KKN gitu ya. Jadi semester 7 itu sudah ada 1 MK yang sudah dipakai ya. Berarti nanti tinggal 6 MK ya di semester 7 gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk semester 6 dan 7 ya. Yang terpenting ini nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang living cost, tentang buku dan lain sebagainya, tolong dijawab sesuai ya, jawab sesuai. Jadi teman-teman gunakan buku untuk apa itu kan. Tolong jangan nanti dibilang untuk nyicil motor atau apa itu. Ya uang buku, beli buku, tinggal buktinya apa itu kan. Jadi itu. Jadi tolong nanti teman-teman bisa mensinkronkan ya, bisa mensinkronkan. Dan untuk jaket itu nanti bisa tanya ke yang mencetak jaket ya, atau menjahit jaket. Nanti mungkin Mas Wahyudin bisa menjawab itu ya. Silakan saja teman-teman bisa langsung tanya ya. Setahu saya informasinya itu sudah terdata semua dan terkirim ya. Cuma mungkin ada yang lambat, ada yang tidak itu. Jadi itu ya. Silakan Mas Wahyudin mungkin bisa menambahkan, menjawab masalah alma mater. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan mahasiswa terkhusus semester 4 ya. Semester 4 yang awalnya kami dari pihak kampus juga memperkirakan hanya beberapa orang, hanya 30 orang yang belum mendapatkan alma mater dari angkatan
dua itu karena memang bersumber dari data pembuat alma mater dulu. Nah, ternyata setelah diisi Google Form yang kemarin kami sebar, itu ternyata jumlahnya sekitar 59 orang. Nah, sehingga setelah kami koordinasi dengan pihak penjahit yang dulu dan juga Pak Kaprodi, kami berangkat ke sana ke rumahnya dan akhirnya kami mengambil keputusan bahwa rekan-rekan yang semester 4 akan dikirim barang yang alma mater baru, desain yang terbaru, kemudian pengirimannya diusahakan ini akhir bulan Mei ya sudah rampung dan mulai dikirim. Nah, kemudian untuk yang semester 2 pun masih tersisa sekitar 70-an kemarin yang belum dibuatkan. Ini karena sebabnya satu terus-menerus merevisi alamat, kemudian merevisi juga ukuran, bahkan ada juga yang masih belum bayar. Nah, ini sekitar 70 dan sekarang sudah mulai tinggal 44 terakhir saya lihat datanya. Dan ini akan dibarengkan dengan yang semester 4 dikirimnya mudah-mudahan bisa rampung di akhir Mei ini. Nah, untuk semester 4 karena jumlahnya yang mayoritas itu ada di kelas A6, sehingga kemarin saya japri satu persatu rekan-rekan yang di luar kelas A6 dan kami melakukan Zoom meeting, saya sudah dijelaskan dan kemudian ada juga rekan dari kelas A6 yang merekam dari Zoom meeting tersebut, mau di-share informasinya oleh rekan-rekan dari kelas A6. Namun sampai saat ini juga saya belum menerima hasil rekamannya, sehingga nanti rekan-rekan yang memang belum mendapatkan informasi tentang alma mater yang semester 4 itu nanti bisa dilihat dari rekaman Zoom meeting yang telah kami lakukan. Nah, mungkin itu Pak Kaprodi dan rekan-rekan semua, bahwa sebagai informasi juga dari semester 2 masih ada yang belum membayar Pak alma mater. Ya, sampai saat ini tinggal 44 orang yang belum beres datanya Pak. Begitu Pak. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Wahyudin juga teman-teman semua. Jadi untuk alma mater yang kemarin tertinggal atau belum dikirim oleh Mas Eep atau Mas Aep diselesaikan oleh Mas Jaya, Mas Jaya atau siapa itu. Jadi akhir bulan Juni berarti akhir bulan Mei ya. Akhir bulan Mei Pak. Akan dikirim ya. Jadi tunggu saja teman-teman yang belum dapat ya. Dan tolong teman-teman jangan sampai kirim alamat itu berbeda. Ada juga studi kasus, saya dapat laporan di buku juga itu ada yang dapat 2 paket ya, karena habis kirim di paket alamat orang tuanya, lalu digagalkan, paketnya sudah sampai, tidak dikembalikan lagi, dia minta lagi dengan alamat yang baru, gitu ya. Dengan alamat yang baru dia, sehingga dia dapat 2 paket, gitu ya, bayarnya 1, gitu ya. Jadi tolong teman-teman bisa memberikan alamat yang tepat ya, alamat yang tepat gitu ya, sehingga pengirimannya pun tepat ya. Jadi yang terpenting di sini adalah jaga kekompakan, jaga kebersamaan, saling bantu ya sesama teman di kelas. Kalau ada sesuatu tolong bisa hubungi HMJ ya. Bisa hubungi ketua kelas atau korwil atau bisa menghubungi langsung ke kami ya, ke saya Mas Jaki atau Mas Slamet gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri atau berpersepsi sendiri-sendiri karena itu pasti akan salah ya, pasti akan salah. Tujuannya A tapi persepsinya B ya itu pasti nanti akan salah. Jadi tolong nanti bisa bisa diselesaikan. Oke, ini ada tamu dari Jakarta, ini saya ditunggu, ini saya di mobil nih. Makanya mungkin itu dulu ya.
Nah, ini ditelepon terus, katanya ada tamu dari Jakarta. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya live dulu ya. Saya harus ditunggu sama tamu dengan Pak Rektor juga kayaknya di ruang PJJ. Izin bertanya Pak Dosen Wahyudin. Apa Pak Yai? Selama ini setelah kami melakukan penandatanganan MOU dengan lembaga, itu kami juga menjadi corong untuk promosi di lembaga-lembaga sekitar. Kalau boleh minta bocoran Pak Dosen, kapan mulai proses penerimaan mahasiswa baru? Kemudian prosedurnya minta bocoran juga apakah lebih rumit dan ribet dibanding periode kita yang sekarang semester 4 Pak Dosen. Terima kasih. Monggo dijawab Pak Dosen. Sementara ini yang saya dapatkan Pak Yai, penerimaan itu ya masih sama tahapnya dengan tahun kemarin. Jadi yang memegang itu pusat, kalau yang memegang itu pihak PJJ sudah dari kemarin dibuka, karena yang memegang pusat sehingga belum ada informasi juga. Kalau linknya kan sudah ada, ya kalau mau daftar mungkin bisa saja buat akun dulu Pak Yai. Pak Yai mau double daftar? Enggak lah. Kalau di KUA boleh double, Pak Dosen. Ya begitu Pak Yai. Sudah boleh live ini Kak, Pak Dosen? Sudah Pak Yai, sudah beres. Terima kasih. Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.